Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman mahasiswa. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak di mata kuliah Matematika Informatika 1 dengan kode mata kuliah VII 1C3. Seperti biasa, Bapak ditemani oleh Ibu Maria Kristina. Beliau mengajar juga di mata kuliah ini, ya namun di kelas yang berbeda. Untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai induksi matematika. Ya. Baik, kita akan masuk di slide berikutnya. Nah, untuk ya, video pembelajaran kali ini tentang induksi matematika, teman-teman harus paham nih. Wah, kita bicara matematika. Artinya bicaranya susah nih, enggak ya. Jadi kita bicara kalau bicara mengenai matematika itu jangan dianggap susah kalau kita masuk di mata kuliah ini ya. Jadi ini adalah sebenarnya gabungan dari teman-teman sudah paham proposisi, and, or gitu ya. Itu ya nggak jauh beda dari situ. Kita akan masuk ke situ. Jadi barangkali tinggal pemahamannya digali lagi ya. Nah, ini induksi matematika teman-teman. Nah, jadi definisinya itu adalah teknik yang dikembangkan untuk membuktikan pernyataan ya. Jadi namun pernyataan ini menyangkut bilangan bulat ya, menyangkut bilangan bulat, bukan lagi statement digabung bilangan angka gitu ya. Nah, pemahamannya di situ. Nah, ini ada polanya nanti. Jadi setiap induksi matematika yang diberikan itu polanya seperti apa ya. Nah, ilustrasi aja dulu ya. Kita masuk ilustrasi induksi matematika ini seperti orang yang antri gitu ya, dengan masing-masing jarak antara orang tersebut itu sama. Nggak ada yang ngantri orang satu, dua orang kedua 1 meter, orang kedua dan orang ketiga 5 meter tuh nggak ada. Jadi benar-benar jaraknya sama. Itu ilustrasinya. Kalau domino ya ibarat teman-teman jajarkan aja kartu domino lah gitu ya, masing-masing kartu itu jaraknya sama. Itu sebenarnya induksi matematika. Jadi polanya seperti itu. Kalau bicara kayak deret lah gitu ya, deret bilangan. Nah, sekarang kita bicara induksi matematik ya, jelas hubungannya ke bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif. Di bulat positif ada bulat 1, 2, 1 ke 2, 2 ke 3, atau 1 ke 3, 3 ke 5 gitu ya, seperti itu ya. Nah, ada 3 langkah sebenarnya ya. Langkah basis atau langkah pertama ini buktikan bahwa P yang ke 1 nah itu benar. Seperti apa Pak benar? Artinya ruas kiri ruas kanan benar gitu. Nanti kita lihat di contoh. Nah, langkah 2 induktif, baru kita masuk induktifnya, yaitu buktikan kalau tadi P yang ke 1, berarti sekarang P yang ke 1 tambah 1. Sekarang kita ganti 1 menjadi N. P yang ke N tambah 1. Kalau N-nya 1 berarti berikutnya P yang kedua, karena ditambah 1. Harus ditambah 1 supaya lebih gampang. Kalau N tambah 2 lebih sulit nantinya ya pemahamannya. Kan banyak tuh angka yang terlibat ya. Nah, langkah ketiga baru konklusi ya, benar atau salah gitu ya. Baik, kalau lihat langkah-langkah sih secara teori mungkin belum bisa dipahami ya, belum mengerti nih Pak gitu ya. Tapi kalau kita bicara mengenai contoh ya, mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap gitu ya inti daripada induksi matematika ini seperti apa. Baik, nah kita bicara mengenai contoh. Contohnya misalkan diketahui urutannya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai dengan tambah N. N kita nggak tahu berapa. Namun yang pasti karena kita udah pastikan himpunan bilangan bulat positif berarti dari 1, 2 dan seterusnya. Nah, harus dibuktikan 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik ditambah N itu harus sama dengan N dikali N tambah 1 bagi 2. Harus sama, ruas kiri ruas kanan. Itu intisari dari induksi matematik. Jawaban 1. Jawab langkah 1 maksudnya. Langkah 1 itu buktikan bahwa N itu sama dengan 1. Buktikan bahwa N-nya itu jumlahnya 1, bukan 1, nggak ada 2, nggak ada 3, tapi anggap aja N itu sama dengan 1.
Maka sebelah kiri 1 ya, sebelah kanan berarti buktikan N dikali N tambah 1 bagi 2, berarti buktikan 1 sama dengan 1. Nah, ini kalau langkah 1 sepertinya teman-teman bisa paham ya. Cuma buktikan saja Pak, 1 seperti itu. Oke, langkah 2 gimana langkah 2? Langkah 2 itu berarti N tambah 1. Kita nggak tahu. Jangan selalu tambah 2 Pak, hanya tambah 2 saja Pak, hanya tambah 3 saja. Enggak, kita anggap aja N-nya tambah 1. Kita nggak tahu N-nya itu berapa. Tadi N-nya 1. Sekarang N-nya itu misalkan ke N yang ke 98. Berarti N ditambah N tambah 1. Tadi yang ke 98 ditambah 1 sampai ke 99. Buktikan yang kiri dengan sama dengan yang kanan. Ya, rumusnya udah jelas. Kanan itu jelas. Rumusnya adalah N kurung buka N tambah 1 kurung tutup bagi 2 gitu. Ya. Jadi asumsinya seperti ini. Nah, ini benar-benar dipahami nih ya. Ini masih gampang. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Jadi, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Wah, ini harus dipelajari benar-benar nih. Pemahaman matematika dasar lah minimal teman-teman ya. Nah, ya, mudah-mudahan sudah mengerti ini. Nah, berikutnya nih contoh 2. Wah, contoh 2 lebih inilah gitu contohnya ya. Sekarang bilangan diketahui jumlah N 2 bilangan ganjil positif ke N ya adalah 2 kali N min 1. Buktikan bahwa jumlah N buah bilangan ganjil positif adalah N kuadrat. Nah, berarti sebelah kiri itu adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya. Pokoknya bilangan ganjil ya, dari mulai 1 sampai dengan ditambah 2N min 1. Itu kan ganjil kan, 2N min 1 itu ya. Harus sama dengan N kuadrat. Seperti apa? Buktikan. Langkah pertama, buktikan kalau N-nya itu 1. 1 sama dengan 1 pangkat 2. Berarti 1 sama dengan 1. Udah kelihatan kalau langkah 1. Langkah 2 dengan cara 2 kali N min 1 ditambah 1. Waduh. Ya. Nah, ini yang harus dipahami. Silakan dilihat contoh-contohnya ya. Nah, ini ya Bapak. Mungkin kalau di kelas nanti akan lebih jelaskan lagi detailnya ya. Kalau sini kan teman-teman tahu aja dulu. Oh, tinggal masukkan angka. Karena ini contoh dulu. Masukkan angka, buktikan kiri dan kanan sama gitu ya. Baik, sekarang kita loncat lagi di latihan. Nah, latihan nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Nomor 1 dengan cara buktikan bahwa 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 ditambah dan seterusnya itu harus sama dengan 2 pangkat N tambah 1 min 1. Nah, itu nomor 1. Yang nomor 2 seperti apa? Yang nomor 2 itu adalah N pangkat 5 min N habis dibagi N untuk N bilangan bulat positif. Dan nomor 3 adalah 7 pangkat N min 2 pangkat N ya, harus selalu terbagi habis oleh 5. Nah, ini contoh-contoh seperti ini yang harus teman-teman buktikan. Ini nggak bisa bayangkan seperti kalkulus proposisi ya, harus dengan cara ditulis ya, kerja kelompok bersama-sama, tulis dulu, jangan di komputer ya atau di laptop, itu susah, harus ditulis tangan, dibuktikan dulu ya. Baik, nah ini ya video pembelajaran kita kali ini memang masih umum, namun intinya di induksi matematika ini membuktikan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Langkah awalnya buktikan dulu N-nya sama dengan 1 dulu, berikutnya adalah baru N tambah 1 ya, tergantung dari induksi matematikanya ya. Nah, itu ya barangkali ya video pembelajaran kita kali ini mengenai induksi matematika ya. Mudah-mudahan bisa dipahami secara baru-baru awal-awalnya. Nah, banyak latihan, nanti kita akan ketemu di kelas ya. Kalau memang teman-teman nanti bisa buktikan ya itu lebih bagus lagi, tapi kita akan jelaskan, Bapak akan jelaskan lebih detail mengenai contoh-contoh yang lain yang bervariasi mengenai induksi matematika ya. Baik, demikian ya video pembelajaran kita kali ini di induksi matematika ya. Selamat bereksplorasi, belajar ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa semangat untuk belajar.
tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.